Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik dan sukacita kan? Kakak baik dan sukacita juga dong. Karena kita semua baik dan sukacita, kita harus penuh semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan beribadah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, mari bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Ceria nomor 13, kami puji dengan riang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk bisa mengikuti ibadah minggu pelayanan anak pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat yang selalu baru pada kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kakak Layan yang akan memberitakan firman Tuhan, dan kiranya juga Tuhan mau memberkati kami agar kami bisa penuh dengan Roh Kudus untuk bisa dengan semangat memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Adik-adik disilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan cerita dari kakak Layan. Kakak harap adik-adik bisa duduk dengan tenang, dengan diam, dan fokus mendengarkan cerita dari kakak Layan. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, selamat pagi sayang. Iya, kita jumpa kembali ya. Nah, pagi ini adik-adik sudah siap dong dengan Alkitabnya? Iya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tawarik. Ya, 1 Tawarik itu di perjanjian apa coba? Tuh, di perjanjian lama. Ya, 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 sampai ke-13. Ya, udah dapat? 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-13. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-13. Tapi kita akan baca dari yang ke-7 ya, Dek. Iya. Dengan terang judul nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asap dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang nyanyian syukur ya. Nyanyian syukur yang dinaikkan oleh Daud kepada Tuhan. Pasti adik-adik bertanya, kenapa Kak Rita Daud bernyanyi dan menyuruh di ayatnya yang ke-7 Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyi bersyukur. Ya kan, pasti bertanya seperti itu. Ya. Ternyata adik-adik, ya, Raja Daud baru saja berhasil memindahkan tabut Allah masuk ke Yerusalem, ibu kotanya Israel. Iya, kerajaan Israel, Yerusalem, ya. Betul sekali. Jadi Raja Daud meminta keluarga Asaf dan saudara sepuaknya itu untuk memuji Tuhan karena dia berhasil, adik-adik. Dia berhasil memindahkan tabut Allah, ya kan? Tabut Allah itu sebelumnya itu di daerah bangsa Filistin, adik-adik. Di bangsa Filistin selama kurang lebih 7 bulan. Ya, waktu itu di bangsa Filistin selama kurang lebih 7 bulan. Nah, selama 7 bulan itu pula bangsa Filistin itu ada tabut itu, mereka selalu mendapat bencana, adik-adik, ya kan? Makanya ketika Daud berhasil memindahkan tabut Allah itu ke Israel kembali, ya kan? Ke Yerusalem kembali, ya kan? Makanya Raja Daud itu begitu gembiranya, begitu bersukacitanya dia. Nah, apa sih isi tabut Allah itu, adik-adik? Pasti adik-adik juga bertanya. Betul, ada yang sudah tahu, anak tangguh pasti sudah tahu dong, ya. Tabut Allah itu, adik-adik, ya. Tabut Allah itu berisi 10, ya. Batu loh, ya, dia terbuat dari batu loh, itu 10 perintah Allah, ya kan? 10 perintah Allah. Terus buli-buli emas yang buli-buli emas berisi mana, adik-adik, ya. Terus tongkat Harun di situ. Itu isinya tabut, ya, tabut itu, ya. Terus makna apa sih tabut Allah itu, ya kan? Pasti adik-adik bertanya, kenapa apa sih tabut Allah itu? Iya, tabut Allah itu merupakan simbol, adik-adik, pada waktu itu. Simbol di mana bukti kehadiran Allah bagi bangsa Israel, ya. Nah, simbol kehadiran Allah lah, pokoknya ketika tabut itu ada, berarti itulah simbol kehadirannya Allah. Nah, tabut itu sendiri dibuat pada zaman Musa, adik-adik. Makanya ada tongkat di situ, ya kan? Ya, tapi tongkat Harun, ya. Nah, pada zaman Musa itu kira-kira kurang lebih 250 tahun zamannya Daud. Ya, itu tabut itu. Nah, tabut Allah ini merupakan peti, adik-adik. Ya, peti kayu yang berukuran 1x3 x 1x1 meter, ya. Nah, dengan ditutup di dalamnya itu emas, di luarnya juga emas. Kakak pernah bayangin, berarti bagus sekali ya tabut ini, ya. Iya, kakak juga berpikir seperti itu. Kakak lagi brosir kemarin itu, cuman karena waktu kakak sendiri mepet, nanti satu waktu Kak Rita akan tunjukin gambar tabut
itu seperti apa ya, kita akan cari. Siapa tahu juga adik-adik akan dapat ya. Nah, adik-adik, keberhasilan memindahkan tabut Allah ini oleh Daud, adik-adik, itu apa namanya, membuat Daud itu begitu girangnya, adik-adik, begitu sukacitanya, karena nggak bisa sembarangan, adik-adik. Tabut ini dipindah-pindahkan itu nggak bisa sembarangan. Kalau sembarangan itu pasti ada bencana. Itu yang membuat kakak Rita juga, oh berarti tabut itu tidak boleh sembarangan memindahkannya. Pasti bencana, dan bahkan ada yang mati, adik-adik ya. Kisahnya itu ya, kisah pemindahan tabut ini. Jadi ada sakral, adik-adik, seperti itu ya. Nah, tabut ini ketika dia didatangkan, adik-adik, itu kan tanda kehadiran Allah. Nah, itulah yang mempersatukan bangsa-bangsa Israel, adik-adik. Bangsa Israel tuh datang dari mana-mana, mereka berkumpul, adik-adik, dengan sukacitanya ketika tabut itu ada di situ. Ya, itu maknanya, adik-adik, ya. Nah, kita juga akan merasa bermakna atau bersukacita ketika Allah ada di dalam hati kita. Kalau zaman Daud dulu, kehadiran Allah kehadiran Allah itu ditandai dengan kehadiran tabut, ya kan? Tapi sekarang kan nggak perlu ada tabut, ya kan? Betul sekali sayang. Kehadiran Allah itu pasti ada di dalam hati kakak Rita, hati mama, hati papa, dan hati adik-adik juga. Karena kita adalah anak-anak Allah. Betul sekali sayang. Tidak perlu ada tabut lagi. Iya, itu maknanya pada saat ini ya sayang ya. Jadi ketika kita merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, di diri kakak, di diri adik-adik, maka ungkapan syukur itu juga akan kita keluarkan, akan kita ungkapkan lewat apa? Iya, betul sekali. Lewat perbuatan, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita kepada siapapun sayang. Betul sekali. Karena itulah ungkapan syukur kita sebagai anak-anak Allah yang diurapi, diberkati ya sayang. Nah, apalagi sekarang nih, sebentar lagi adik-adik akan menyambut Natal, iya kan? Sudah terima rapot lagi, pasti bersuka cita dong. Betul. Memangnya Kak Rita kami nggak bersuka cita setiap hari? Iya, pasti bersuka cita setiap hari. Kakak yakin itu dan kakak aminkan itu. Anak-anak hebat, ya kan? Nah, ungkapan rasa syukur adik-adik itu kepada Allah harusnya juga bisa kita lakukan, ya kan? Di hari-hari kita, di dalam keadaan kita sekarang ini. Sebentar lagi kita akan menyambut Natal dengan penuh kesederhanaan adik-adik. Kakak nggak bisa ketemu sama adik-adik, kita nggak bisa merayakan berkumpul bersama. Tapi apakah itu mengurangi makna Natal? Kehadiran Tuhan di dalam diri kita? Mengurangi nggak? Iya, tidak sayang ya. Tetap kita bersuka cita. Tetap kita bersyukur karena apa? Iya, karena Tuhan Allah masih menyertai kita, masih menyertai adik-adik, kakak, mama, papa di rumah dengan kesehatan yang hebat. Iya kan? Kita masih bisa bertemu, makan kue seadanya, makan ayam yang sudah dipotong, ya kan? Ayam goreng, ayam opor, macam-macam mama masak di rumah. Ya kan? Ada juga yang sederhana, ada juga yang mungkin ada keluarga yang mau datang. Apapun itu perayaan yang adik lakukan, ucaplah syukur senantiasa. Ya sayang? Ya. Mari kita menyambut Natal dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh rasa syukur, dengan hati yang terangkat kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Gimana tadi ceritanya adik-adik? Bagus kan? Kakak harap adik-adik bisa meneladani apa yang diberitakan Kakak Layan melalui cerita atau firman pada pagi hari ini dalam kehidupan sehari-hari.
Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 83, Karena Kasih-Nya Padaku, sambil mengumpulkan persembahan. Kita nyanyikan sekali lagi. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memberi persembahan, sekarang kita mau berdoa syafaat ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terlebih sepanjang minggu ini ya Bapa, Bapa menyertai kami anak-anak-Mu. Bapa juga masih menjaga kesehatan kami, melindungi kami. Kami juga telah membaca sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Urapi kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan Yesus, sekalipun kami masih kecil, untuk boleh mengucap syukur di dalam setiap tindakan dan perbuatan kami. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk orang tua didik terkasih kami. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka ya Bapa. Biarlah orang tua didik terkasih kami ini ya Bapa, boleh membimbing, boleh menuntun, dan boleh memberikan yang terbaik untuk anak-anak terkasihnya, sehingga juga mereka boleh menjadi teladan yang baik untuk anak-anak mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, kalau adik-adik terkasih kami telah menerima rapot, kami berterima kasih ya Bapa, apapun itu hasilnya. Biarlah mereka boleh melihat kemampuan mereka dan juga keterbatasan mereka, sehingga untuk selanjutnya, untuk mereka boleh belajar lebih giat lagi untuk boleh mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik lagi ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa, bersyukur kalau adik-adik terkasih kami juga boleh berterima kasih kepadamu ya Bapa, yang telah mendapatkan nilai-nilai yang sempurna. Kami bersyukur juga itu semua itu ya Bapa. Biarlah mereka boleh mempertanggungjawabkan nilai-nilai mereka itu ya Bapa, dan mereka boleh mempertahankannya untuk nilai-nilai mereka lebih baik lagi ke depannya. Bapa yang baik, kami juga mau serahkan guru, teman-teman adik-adik terkasih kami. Di dalam masa mereka liburan nanti juga, biarlah mereka boleh libur dengan baik dan penuh sukacita kepada keluarga mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh mengisi masa liburan mereka dengan penuh makna.
Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur kalau tadi kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ini ya Bapa, biarlah persembahan kami ini juga boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk gereja dan juga majelis-majelis semua presbiter yang di dalamnya. Tuhan juga berkati dan lindungi. Ibu pendeta kami dimanapun berada dan bertugas nantinya ya Bapak, Tuhan berkati, dan Tuhan juga lindungi, dan Tuhan juga selalu menyertai dan melindungi keluarga dan anak-anak terkasih Ibu pendeta kami ini dimanapun berada ya Bapak. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga selalu melingkupi kehidupan kami, kehidupan adik-adik terkasih kami. Kami juga mau serahkan bangsa negara kami. Tuhan berkati bangsa negara kami, Tuhan lindungi bangsa negara kami ini ya Bapa. Kuatkan kami ya Bapa untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Sekalipun COVID yang ada di depan kami ya Bapa, biarlah kami juga yakin dan percaya Tuhan juga beri kekuatan kepada kami untuk menghadapinya. Karena kami yakin dan percaya tangan Tuhan selalu menopang dan menjaga kehidupan kami. Bapa yang baik, inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan. Tuhan sempurnakan doa kami ini yang kami alaskan dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia Allah Bapa, penyertaannya Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai kami dan adik-adik kami terkasih semua dimanapun mereka berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.